Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di ruang Zoom. Selamat pagi bagi kita semua. Ya, saya rindu hari ini kita bisa belajar bersama-sama untuk kita boleh diteguhkan dengan firman Tuhan, bagaimana kita memerlukan belas kasihan daripada Tuhan untuk kita boleh membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Ya, latar belakangnya adalah betul sekali ya bahwa tidak mudah untuk mentransformasi ya kehidupan manusia lama kita menjadi manusia baru, manusia daging menjadi manusia roh, kemudian itu menjadi tantangan tersendiri ya. Nah, memang dunia banyak sekali menawarkan pilihan-pilihan mudah ya sehingga banyak jemaat Tuhan setelah lahir baru mengalami tantangan ya bagaimana mereka harus mengambil pilihan-pilihan untuk mereka mengalami betul-betul sesuatu yang rohani yang itu betul-betul menjadi tantangan sendiri ya. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang mudah untuk anak-anak Tuhan menjadi orang-orang kampangan ya untuk menjadi anak-anak Tuhan kembali kepada manusia lamanya ya. Dan kita tahu bahwa peperangan rohani itu nyata, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Betul kita tidak bisa melihat secara mata, kasat mata, secara jasmani, tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita ya bahwa iblis itu senantiasa eh, tidak pernah berhenti ya untuk membawa kita kembali, untuk membawa kita tidak masuk kepada rencana Tuhan yang mulia, untuk membawa kita tidak masuk kepada panggilan Tuhan yang tertinggi. Ya, firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita dia seperti singa yang senantiasa berkeliling. Dan saya rindu bahwa jemaat mengerti ya tentang perkara ini, ya peperangan rohani itu nyata. Dan itu dekat bukan kepada orang-orang yang jauh kepada Tuhan ya, tetapi peperangan rohani itu selalu diperhadapkan kepada kita ya, anak-anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk memberi kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan bahwa kabar baiknya Tuhan menyediakan firman Tuhan yang selalu ready ya. Ya selalu ready, selalu up to date, selalu relevan ya dengan berbagai zaman, berbagai hal apapun yang diperhadapkan pada gerejanya. Dan saya rindu bahwa firman Tuhan itu yang setiap pagi kita dengar, yaitu betul-betul menjadi sesuatu kekuatan yang baru. Ya, tidak hanya kita dengar secara korporat di doa pagi Zoom, tapi itu sudah menjadi kehidupan bagi kita anak-anak Tuhan, mengingatkan bahwa kita perlu memiliki saat teduh yang disiplin ya, karena itu sebagai bentuk perlindungan daripada Tuhan untuk kita mengalami kemenangan dari hari ke hari. Nah, firman Tuhan hari ini yang diingatkan kepada saya untuk dibagikan bagi jemaat Tuhan itu dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, jadi waktu saya melihat ayat dari Kolose ini, ya di jemaat Kolose itu ada banyak sekali orang dengan latar belakang bermacam-macam, ya dari berbagai macam suku, latar belakang, masa lalu yang semuanya itu betul-betul tidak mudah untuk orang itu mengalami yang namanya transformasi atau perubahan hidup. Ya, tapi Paulus di jemaat Kolose menyatakan, mengingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang, ya mereka di Kolose itu adalah orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihi Tuhan.
Ya. Nah, Paulus juga menasihatkan agar semua kita, setiap kita boleh mengenakan belas kasihan. Ya, belas kasihan yang nyata, kemurahan yang nyata, kerendahan hati yang nyata, kelemah lembutan dan kesabaran yang nyata. Ya, jadi resume dari ayat di Kolose 3 ayat 12 ini menasihatkan kepada kita. Yang pertama adalah Tuhan ingin memastikan, ya, mau latar belakang seburuk apapun dari berbagai macam suku, ya, kemudian hal-hal apapun yang telah terjadi di masa lalu kita, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita semua jemaat Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita dikuduskan, kita dikasihinya. Ya, identitas kita adalah anak Tuhan, identitas yang baru, yang iblis tidak suka, yang setan selalu ingin membawa kita kepada manusia lama kita. Ya. Nah, ada hal yang harus tindakan yang harus kita ambil, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Yang pertama dan yang utama adalah kita harus menanggalkan yang lama. Ya, kalau di cerita perikop Kolose 3 ini ada satu perikop yang menyatakan memberi judul itu manusia baru. Ya, mengenakan yang baru, ya. Sama seperti ilustrasi kalau kita memiliki baju lama, kita mendapatkan baju yang baru, tentunya baju yang lama itu tidak kita dobeli gitu ya, langsung menggunakan baju yang baru. Ya, kita akan lepaskan yang lama, ya, kita pakai yang baru. Dan yang baru ini harus dikenakan biar kita terlihat. Ya, seperti hari ini saya menggunakan baju batik, orang bisa melihat bahwa saya sedang menggunakan baju batik. Ya, saya tidak sedang menggunakan baju yang lain yang tidak dilihat oleh orang yang melihat saya hari ini. Ya, jadi ini adalah satu tindakan yang betul-betul harus dikerjakan oleh semua kita, siapapun kita, dengan asal lalu apapun. Ya, kenakan identitas yang baru, bahwa kita adalah orang-orang pilihannya Allah yang sudah dikuduskan. Tidak hanya dikuduskan, ya, tetapi betul-betul dikasihinya. Apa yang harus dikenakan, ya? Yang harus kita kenakan tentunya kalau berbicara di ayat ini adalah sifat-sifat yang mencerminkan kasih dan karakter Tuhan. Ya, kasih dan karakter Tuhan itu tidak terlihat, tetapi tanda itu harus dikenakan kepada orang percaya. Ya, tandanya itu adalah satu sikap perubahan hidup yang sejati yang harus ditunjukkan. Yang pertama tentunya adalah kalau di ayat ini berbicara tentang kenakan belas kasihan. Ya, kemudian kemurahan, kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Ya, waktu saya menyelidiki ayat firman ini, kenapa Tuhan menyatakan belas kasihan, itu yang pertama. Karena memang kalau kita tanpa memiliki hati yang berbelas kasihan, kita nggak mudah untuk melakukan yang namanya kemurahan. Kalau kita tidak memiliki belas kasihan, tidak mudah kita memiliki menjadi orang-orang yang rendah hati. Ya, tanpa kita memiliki belas kasihan, tidak mudah kita merubah sifat kita yang mungkin dulu karakter kita keras menjadi orang yang lemah lembut. Ya, tanpa belas kasihan daripada Tuhan, tidak mudah kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya, jadi hari ini saya rindu jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih berada. Hari ini dunia membutuhkan belas kasihan yang Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita terlebih dahulu. Mari itu kita kenakan, kita pakai, ya, agar itu orang bisa melihat nyata, sehingga orang bisa melihat bahwa kita betul-betul menunjukkan, mencerminkan kasih dan karakter Tuhan. Ya, Tuhan Yesus selalu pada saat beliau berjalan, ya, berkeliling kemanapun tempat, ya, ada belas kasihan yang senantiasa Tuhan tunjukkan terlebih dahulu. Ya, ada banyak kegiatan, ada banyak aktivitas pelayanan, ada banyak tanggung jawab, ya, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, ya,
Semua kita mari pagi hari ini mengenakan sesuatu yang baru, yaitu belas kasihan ya kepada jiwa-jiwa. Ya, sehingga pada saat kita taruhkan itu, kita putuskan untuk kita pakai hari ini, ya, maka kemurahan akan mengikuti, kerendahan hati akan mengikuti, ya, kelemah lembutan dan kesabaran akan mengikuti. Ya, sekalipun ada tantangan, persoalan yang mungkin membuat hati kita ya jadi siap, tapi pada saat karena saya melihat bahwa baju saya adalah baju belas kasihan, ya, maka hal-hal yang mengganggu ya jiwa saya, hal-hal yang mengganggu pikiran saya untuk mengambil keputusan, saya tidak sabar, saya marah, saya menjadi sombong, ya, saya menjadi orang-orang yang keras, itu otomatis bisa berubah, ya, karena kita melihat yang saya pakai adalah baju belas kasihan. Ya, puji Tuhan. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa.